Halo sobat semua, kembali lagi bersama saya dengan Irfan Siswanto Lubis di dalam Things Math YouTube channel. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penyelesaian PR HW yang pertama ya. Jadi di sini topik kita adalah tentang percentage. Jadi untuk soal yang pertama yang ada dalam layar saya ini adalah 24% itu kalau dibuat di dalam pecahan itu kira-kira berapa begitu ya. Ini soal yang begitu mudah. Jadi 24% itu berarti sama dengan 24/100 ya. Nah, kemudian 24/100 ini sama-sama kedua angkanya kamu bisa kecilkan dengan dibagi 4, sehingga dapatnya adalah 6/25. Jadi jawaban di soal untuk pertama ini adalah 6/25 begitu ya. Kemudian yang 22,5% ini kira-kira kalau dibuat di dalam fraction jadinya berapa? Ini juga soal yang begitu mudah. Maka 22,5 ini sama dengan 22,5/100. Nah, karena fraction itu tidak boleh angkanya adalah angka desimal, maka saya kalikan 2, biasanya cara saya begitu ya. Jadi di atas 22,5 itu menjadi 45, di bawah menjadi per 200. Karena dibilangnya adalah fraction, jadi saya harus berpikir bagaimana membuat ini menjadi bilangan yang paling kecil. Jadi kedua sisi, kedua nilai sama-sama saya bagi 5 menjadi 9/40. Jadi kalian nanti ketika menuliskan jawabannya ini tinggal kalian ketikkan aja 9, baru garis miring 40. Untuk jawaban yang kedua. Kemudian jawaban yang pertama adalah 6, kemudian garis miring 25. Seperti itu ya. Demikianlah penyelesaian untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2. Kemudian di soal selanjutnya disuruh kita mengekspresikan pecahan ini menjadi bentuk percentage. Ini juga soal yang begitu mudah ya. Jadi cara mengerjakannya gampang banget. Jadi 5/8 ini kamu harus buat ke dalam bentuk entah kelipatan 10, kelipatan 100, atau kelipatan 1000 yang paling gampang. Jadi saya membuat untuk kelipatannya adalah 1000. Jadi 5/8 ini kalau kedua nilai sama-sama saya kalikan dengan 125, maka saya akan mendapatkan di bagian pembilang itu 625 dibagi dengan 1000. Sehingga karena diminta adalah persen, berartinya kan per 100. Nah, jadi kedua sisi sama-sama saya bagi 10. Jadinya 625 saya bagi 10 menjadi 62,5. Kemudian 1000 dibagi 10 menjadi 100. Nah, ini menjadi 62,5. Jadi cara menulisnya kalian tinggal ketikkan aja kata angka 6, angka 2, lalu angka titik, lalu 5. Nanti tuliskan di sini. Seperti itu ya. Lalu bagian yang ini, 2/11/20 itu berapa ya persentasenya? Ini mudah banget. Jadi kalian buat aja dia ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Maka 2 dikalikan 20 dapat 40, 40 ditambahkan dengan 11 menjadi 51. 51/20. Karena diminta adalah percentage, berarti kalian harus membuat menjadi per 100. Jadi 20, gimana 20 supaya bisa menjadi 100? Dikalikan 5. Maka kedua nilai ini kamu kalikan dengan 5, sehingga 51 dikali 5 menjadi 255, which is adalah 255%. Jadi inilah yang kamu ketikkan 255 di sini ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kita disuruh mengekspresikan bentuk percentage ini menjadi bentuk desimal. Ini soal yang begitu mudah ya. 32% itu berarti kan sama dengan 32/100. Karena diminta adalah desimal, nah kalau modelnya seperti ini kan karena pembilangnya ini adalah 100 berarti ada dua angkanya. Kemudian kalau dua angka berarti nih angka ini harus ada dua angka di belakang koma. Berarti ada 0, kita lihat sini kan sudah dua angka. Ya sudah berarti tinggal 0,32. Nah, cara menuliskan jawabannya kalian tinggal ketikkan angka 0, kemudian titik, kemudian 32. Jadi 0,32. Karena kita pakai buku luar, jadi jawabannya adalah 0,32. Tapi kalau bahasa Indonesia biasanya 0,32. Pakai titik itu diartikan sebagai koma ya. Lanjut, kalau untuk soal yang 12,4% ini menjadi, ini kan berarti sama dengan 12,4/100. Nah, kalau kita ingin membuat desimalnya berarti ini kamu kalikan 4 dulu, dikalikan dengan 10 dulu, ini kamu kalikan dengan 10. Sehingga menjadi 124/1000. Ya sudah. Ini kan berarti penyebutnya ada 3 angka atau 1000. Sehingga harus 3 angka di belakang koma. Sedangkan angka kamu sudah 3 angka, ya sudah tinggal
0,124 atau ditulisnya kalau di dalam jawaban di dalam Nuspir ini adalah 0,124. Gitu ya. Kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Soal yang ini mengekspresikan nilai-nilai yang desimal di sini menjadi bentuk percentage. Ini soal yang begitu mudah. Maka ini caranya saya begitu ya. Jadi 0,15 ini kalau saya kalikan adalah 100%, yang dimana 100% itu artinya adalah 100 per 100. Jadi 0,15 kalau saya kalikan 100 per 100, 100 per 100 itu kan 1. Artinya kan saya tidak mengubah soal, tetapi ini sudah mengubah makna. Jadi yang di bagian pembilangnya saya kalikan, yang di bagian penyebutnya juga ya tetap normal. Ini berarti anggap per 1 begitu ya. Jadi 0,15 dikalikan 100, which is adalah 15. 1 dikali 100 adalah 100. Sehingga 15 per 100 adalah 15%. Jadi kalian cuma perlu mengetikkan angka 1 sama angka 5 di sini. Nah, hal yang sama kamu lakukan di sini. Berarti yang 3,054 ini kamu kalikan dengan 100 per 100. Gitu ya. Sehingga 3,04 kamu kalikan dengan 100 menjadi 305,4 per 100. Which is adalah 305,4%. Jadi cara menuliskannya tinggal kalian ketikkan aja angka 3, angka 0, angka 5, lalu titik, lalu 4. Jadi di sini 305.4. Oke, demikian untuk penyelesaian soal yang pertama ya. Garam di dalam air garam. Nah, di mana air garam ini, itu adalah 1 liter. Maka kita harus mengerti, 1 liter itu sama dengan 1000 mililiter. Nah, sedangkan garamnya sendiri adalah 35 mililiter. Garamnya sendiri. Sedangkan kita diminta untuk mencari persentase garam di dalam air garam. Mencari volume garam dibagi dengan volumenya air. Begitu ya. Lalu kita kalikan dengan 100%. Berarti tinggal 35 per 1000 dikalikan dengan 100%. Gitu ya. Sehingga ini jadinya tinggal 10 saja, tinggal 1 nolnya. Tinggal 10, ini habis 2. Sehingga 35 dibagi 10 menjadi 3,5%. Jadi kalian tinggal mengetikkan jawabannya adalah 3,5. Jadi jawabannya nanti write aja angka 3, lalu titik, lalu angka 5. Seperti itu ya. Jadi kalau saya simbolkan yang mempelajari musik, banyaknya sih yang mempelajari musik dengan M, maka itu adalah sebanyak 144 orang. Kemudian, yang mempelajari teater saya simbolkan dengan T, itu adalah 96 orang. Nah, sekarang di dalam kasus ini kita diminta untuk mengekspresikan jumlah siswa yang belajar teater sebagai persentase daripada jumlah siswa yang belajar musik. Itu maksudnya seperti apa sih? Itu sama dengan blank 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 persen kali siswa yang belajar musik. Begitu ya. Jadi T itu sama dengan blank 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 berapa persen siswa yang belajar musik. Nah, kalau dikasih soal seperti ini soal yang begitu mudah. Itu kan berarti tinggal jumlahnya siswa yang belajar teater yakni 96 dibagi jumlahnya siswa yang belajar musik yakni 144. Kemudian kamu kalikan dengan 100%. Maka itulah persentasenya jumlah siswa yang belajar teater sebagai persentase dari jumlah siswa yang belajar musik. Sehingga ini kamu tinggal kecilkan aja, sama-sama kamu bagi dengan 48. Sehingga itu adalah 2/3. Karena 96 dibagi 48 dapatnya 2. 144 dibagi 48 dapatnya 3. Sehingga 2/3 dikali 100% itu sama dengan 200/3%, begitu ya. Jadi 200/3 itu angkanya adalah 66, atau hasilnya adalah 66,6666666 begitu ya selanjutnya. Tapi karena diminta adalah pembulatan ke satu angka desimal, maka itu tinggal 66, berarti kalian perhatikan angka yang kedua begitu, angka kedua setelah koma. Itu adalah lebih besar daripada 5, sehingga
angka depannya yang adalah angka 6, itu menjadi naik 1, sehingga 7. Sehingga jawabannya ini adalah 66, karena koma di sini bacanya adalah titik, sehingga 66,7 kalian tuliskan. Untuk persennya tidak perlu, karena di sini sudah ada. Itu hanya biru, hanya dikategorikan ke dalam yang berwarna biru, atau bukan biru, begitu ya, atau selain biru. Nah, di mana yang mobil yang berwarna biru itu adalah 30% dari total 120 mobil yang dimiliki oleh ini, car park ini, begitu ya. Nah, sedangkan berarti sisanya adalah 70% dong. Gitu. Berarti sekarang diminta adalah cari jumlah mobil yang bukan biru. Berarti itu kan tinggal 70% dari 120. Sehingga menjadi 70/100 dikalikan 120. Gitu ya. Ini sama-sama kamu bagi dengan 20, ini menjadi 6, ini menjadi 5. Lalu ini kalau kamu bagi lagi, ini menjadi 14, yang di sini 1. Sehingga ini adalah 84 buah mobil. Jadi jawabannya nanti sini adalah 84. Kamu tinggal ketikkan aja angka 8, kemudian angka 4, seperti itu. Di sini dikasih tahu, untuk ibaratnya itu loh pertukaran student, begitu ya. Kamu harus lulus satu tes itu, entah tes A atau tes B. Nah, kira-kira kalau kamu adalah mengasumsikan diri sebagai orang yang mau diajukan sebagai pertukaran pelajar, kira-kira kamu akan lebih prefer memilih tes yang A atau tes yang B. Nah, secara logika, maka kita harus mencari tes mana sih yang persentase kelulusannya jauh lebih kecil. Gitu loh. Jadi, kalau seandainya kamu memilih suatu tes yang dimana persentase kelulusannya jauh lebih besar, artinya peluang kamu untuk tidak terpilih itu lebih besar. Maka di sini kita harus mengetes, kita harus mencari tahu manakah yang persentase kelulusannya itu jauh lebih kecil. Apakah dengan menjawab soal tes A atau menjawab soal tes B. Nah, sekarang kita perhatikan yang tes A. Untuk tes A, itu berarti persentase lulusnya, itu kan kamu harus menjawab 124 dari 160 soal. Berarti 124 dikali 124 dibagi 160 per 100%, itu kita mau tahu, kira-kira kalau kamu ingin lulus dengan tes A, itu harus berapa persen, begitu ya. Sehingga ini kita kecilkan aja. Sama kita bagi dengan 4, ini menjadi 31 per 40, kemudian dikali dengan 100%. Nah, ini kan kita bisa habisin nih, kita kecilin. Kemudian 4 sama 10, ini kan bisa jadi 5, ini menjadi 2. Maka di atas adalah 155 dibagi 2%. Nah, 155 dibagi 2 itu kan sama dengan 77,5% ya. Kemudian yang tes yang B, itu tes yang A. Kemudian tes yang B, persentase untuk lulusnya, itu kan berarti kamu harus menjawab 152 dari 200 soal dikali 100%. Nah, ini kan kita bisa kecilkan ini, gitu ya. Nah, sekarang 152 dibagi 2 itu kan sama dengan, kita ini kan aja, ini kan berarti kan sama dengan 76. 152 kamu bagi dengan 2. Ini 7, 14, 12, ini 6. Gitu ya. 76%. Nah, jadi kalau kamu ingin untuk ibaratnya kamu ingin lulus, berarti kan secara logika kita harus mengambil persentase yang jauh lebih kecil. Berarti di sini logikanya harusnya kamu akan mengambil tes yang B, di mana dia akan persentase kelulusannya adalah jauh lebih kecil, begitu ya. Ada yang namanya John, di mana John tersebut itu mengambil tes A, begitu ya. Dan dia hanya sukses menjawab
benar itu adalah 70% dari soal yang ada. Nah, apakah dia bisa apply? Sekarang kita lihat tadi, tes yang A itu harus minimal lulusnya 77,5%. Sedangkan si John tersebut hanya 70%, which is dia tidak bisa masuk. Maka jawabannya harusnya adalah B, dia tidak bisa masuk. Oke, sampai di sini dulu ya penjelasan untuk soal ini. Sekali lagi, terima kasih. Kita bertemu di dalam video-video berikutnya.